Indonesia kembali punya alasan untuk bangga. Di tengah kerasnya persaingan dunia balap internasional, satu nama perlahan mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Seorang pembalap muda yang datang tanpa banyak sorotan, namun kini mulai membuat dunia menoleh. Semuanya bermula dari sesi kualifikasi Moto3 yang berlangsung penuh tekanan. Sirkuit yang dihadapi bukanlah lintasan yang familiar baginya. Banyak pembalap lain datang dengan pengalaman lebih, dengan data yang lebih lengkap, dan dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Namun Veda datang dengan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar kecepatan, tetapi ketenangan. Sejak sesi latihan dimulai, Veda tidak terlihat terburu-buru. Ia tidak mencoba langsung mencatatkan waktu tercepat. Ia memilih untuk memahami lintasan terlebih dahulu, membaca setiap tikungan, merasakan karakter aspal, dan membangun ritme secara perlahan. Pendekatan ini mungkin tidak terlihat mencolok di awal, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Saat sesi kualifikasi dimulai, tekanan meningkat drastis. Para pembalap lain mulai memaksakan diri. Mereka mengejar waktu, mengambil resiko dan berusaha tampil seagresif mungkin. Namun tidak dengan Veda. Ia tetap tenang. Lap demi lap ia jalani dengan penuh perhitungan. Tidak ada gerakan yang sia-sia, tidak ada keputusan yang terburu-buru. Ia menjaga ritme, menjaga fokus, dan memastikan setiap putaran tetap kompetitif. Hasilnya, posisi keempat di grid start. Sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga mengejutkan banyak pihak. Karena ini bukan sekedar posisi, ini adalah pernyataan bahwa Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap muda biasa. Ia mulai menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman nyata. Para pengamat mulai memperhatikan, mereka melihat sesuatu yang berbeda, konsistensi, kedewasaan, dan kecerdasan balap yang jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Di area pedok, suasana pun berubah. Tim-tim besar mulai melirik, data performanya mulai dianalisis lebih serius. Setiap catatan waktunya menjadi bahan pembicaraan. Ia tidak lagi diabaikan. Veda telah masuk ke radar. Dan itu berarti satu hal, ia sedang naik ke level berikutnya. Yang membuat pencapaiannya semakin menarik adalah caranya bersaing. Ia tidak hanya cepat dalam satu lap, ia cepat secara konsisten. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan. Ini adalah kualitas yang biasanya dimiliki oleh pembalap berpengalaman. Namun Veda menunjukkannya sejak dini. Dengan start dari barisan depan, peluang besar terbuka. Balapan nanti bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling cerdas dalam membaca situasi. Dan jika melihat performanya sejauh ini, Veda memiliki semua modal untuk menciptakan kejutan. Catatan waktunya memang masih terpaut dari posisi pertama, namun selisih itu tidak besar. Bahkan ia mampu mengungguli beberapa pembalap unggulan yang sebelumnya lebih diunggulkan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ia sudah berada sangat dekat dengan level tertinggi. Namun di balik cerita gemilang ini, ada sisi lain dari dunia balap yang juga patut disorot. Kabar kurang menggembirakan datang dari pembalap muda asal Malaysia, Hakim Danis. Berbeda dengan Veda, yang tengah naik daun, Hakim justru menghadapi situasi sulit. Performa yang belum konsisten membuat dukungan dana dari pemerintah mulai dihentikan. Keputusan ini tentu bukan hal yang mudah, namun di dunia balap, hasil adalah segalanya. Tanpa performa yang meyakinkan, dukungan bisa hilang kapan saja. Dan tanpa dukungan finansial, bertahan di kompetisi seperti Moto3 menjadi tantangan besar. Biaya yang tinggi membuat banyak pembalap harus bergantung pada sponsor atau dukungan eksternal. Inilah yang menjadi perbedaan besar antara Veda dan Hakim. Veda didukung oleh sponsor besar, termasuk Red Bull. Dukungan ini memberinya stabilitas. Ia bisa fokus sepenuhnya pada pengembangan diri tanpa tekanan berlebihan. Sementara itu, Hakim harus menghadapi tekanan dari dua arah, di lintasan dan di luar lintasan. Situasi ini menunjukkan bahwa dunia balap tidak hanya tentang kecepatan, ini juga tentang strategi, dukungan, dan keberlanjutan karir. Para pengamat menilai bahwa sistem pendanaan memiliki peran penting dalam perkembangan seorang pembalap. Dukungan jangka panjang memungkinkan pembalap berkembang secara bertahap. Sebaliknya, tekanan untuk langsung menghasilkan justru seringkali menjadi beban. Apa yang dialami Hakim menjadi pelajaran penting, bahwa dalam dunia balap modern, fondasi di luar lintasan sama pentingnya dengan performa di atas lintasan. Kembali ke Veda Ega Pratama, harapan kini mulai tumbuh dari publik Indonesia. Ia bukan hanya membawa nama dirinya, tetapi juga membawa harapan sebuah bangsa. Namun harapan itu datang dengan satu pesan penting, tetap fokus, karena perjalanan masih panjang. Satu hasil bagus bukanlah akhir, melainkan awal.
awal, dan tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi. Jika Veda mampu mempertahankan performanya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap besar di masa depan. Kini semua mata tertuju padanya. Apakah ia akan mampu melanjutkan momentum ini, ataukah tekanan justru akan menjadi ujian berikutnya? Yang jelas satu hal tidak bisa dipungkiri, sebuah bintang sedang lahir, dan dunia sedang menyaksikannya. Veda Ega Pratama. Ia tidak datang sebagai favorit utama, tidak banyak yang menyorotnya di awal sesi. Tapi justru disitulah kejutan itu mulai dibangun. Veda tampil tenang, tanpa tekanan berlebihan. Ia tidak terburu-buru mengejar waktu tercepat. Ia memilih memahami lintasan, merasakan grip, dan menyusun ritme dengan presisi. Lap demi lap mulai ia bangun. Awalnya terlihat biasa, namun perlahan, catatan waktunya mulai naik, stabil, konsisten, tanpa kesalahan berarti. Di saat beberapa pembalap lain mulai kehilangan ritme karena terlalu agresif, Veda justru semakin rapi. Dan momen itu akhirnya datang. Satu putaran cepat yang nyaris sempurna. Ia memaksimalkan setiap tikungan, menjaga kecepatan di sektor-sektor krusial, dan keluar dari corner terakhir dengan momentum yang sangat bersih. Waktu yang muncul di layar langsung membuat suasana berubah. Nama Veda Ega Pratama melonjak ke papan atas. Paddock yang sebelumnya tenang, mendadak gaduh. Beberapa kru tim terlihat saling menoleh. Mata mereka tertuju pada layar timing. Mereka mulai menyadari, ini bukan kebetulan. Ini ancaman. Selisih waktunya tipis, sangat tipis, hanya terpaut sedikit dari posisi pertama. Sebuah jarak yang dalam dunia Moto3 bisa ditutup dalam satu momen sempurna. Dan yang lebih mengejutkan, Veda melakukannya di sirkuit yang belum sepenuhnya ia kuasai. Tekanan mulai berpindah, bukan lagi kepada Veda, tetapi kepada para rivalnya. Mereka dipaksa merespons, dipaksa mengambil risiko lebih besar. Namun, justru disitulah kesalahan mulai muncul. Beberapa pembalap gagal memperbaiki waktu, sebagian lainnya kehilangan momentum. Sementara itu, Veda tetap tenang di pit, tanpa gestur berlebihan, tanpa euforia. Seolah ia sudah tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari rencana. Dan hingga sesi berakhir, posisinya tetap bertahan. Grid start keempat. Bukan hanya sekedar posisi, tetapi sebuah pernyataan keras kepada seluruh pesaing bahwa Veda Ega Pratama kini bukan lagi nama yang bisa diabaikan. Ia datang, ia menunjukkan kualitas, dan ia membuat Paddock rival panik. Dengan selisih waktu yang begitu tipis dari posisi pertama, peluang terbuka sangat lebar. Balapan nanti bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal keberanian mengambil momen. Dan jika melihat performa ini, satu hal menjadi jelas. Veda tidak hanya siap bersaing, ia siap mengejutkan dunia.